Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Daniel Mirantonen dari kelas 4C4. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem pengambilan keputusan menurut Gary Scott dan Morton tahun 1997. Materi ini masih berhubungan dengan kecerdasan buatan, khususnya bagaimana sebuah sistem bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Pendahuluan, jadi Gary dan Scott Morton adalah dua peneliti yang mengembangkan konsep Decision Support System atau DSS. Nah, DSS ini adalah sistem berbasis komputer yang tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan, khususnya ketika keputusan itu rumit dan butuh banyak data. Mereka memperluas teori Simon, tapi fokusnya lebih ke jenis keputusan dan bagaimana teknologi informasi bisa mendukung proses itu. Nah, menurut Gary dan Scott Morton, keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada structured decision, yaitu keputusan rutin, berulang, dan bisa diotomatisasikan. Misalnya, perhitungan gaji atau kontrol stok barang. Kedua, ada semi-structured decision, sebagian bisa diotomatisasi, tapi tetap butuh campur tangan manusia. Contohnya analisis kredit di bank atau perencanaan anggaran. Yang ketiga, unstructured decision. Ini paling kompleks. Biasanya masalah baru unik, tidak ada prosedur baku, misalnya merger perusahaan atau strategi ekspansi bisnis. Kalau kita bandingkan, structured itu datanya lebih jelas, bisa dihitung dengan model matematis dan cepat diproses dengan komputer. Nah, kalau unstructured itu sebaliknya, data sering kabur, banyak faktor eksternal, jadi butuh judgement manusia. Nah, di tengah ada semi-structured yang bisa pas banget untuk DSS atau AI modern, karena bisa kolaborasi antara mesin dan juga manusia. Nah, elemen utama DSS, supaya DSS itu bisa dijalankan, ada beberapa elemen utama. Yang pertama ada data subsystem untuk menyediakan data dari internal maupun eksternal. Lalu ada model subsystem buat analisis, simulasi, atau perhitungan. Lalu yang ketiga ada user interface, biar manusia bisa berinteraksi dengan sistem. Dan yang keempat, tambahan di era modern ada knowledge base, yaitu basis pengetahuan yang memperkuat keputusan. Nah, secara umum proses DSS itu seperti begini. Jadi ketika identifikasi dulu, baru kebutuhan, lalu ambil data, lalu jalankan model analisis, sistem kasih hasil, lalu manusia yang memutuskan. Jadi DSS itu bukan menggantikan manusia, tapi membantu mempercepat dan memperjelas proses pengambilan keputusan. Nah, di sini peran teknologi informasi itu sangat penting. Kalau structured decision, komputer bisa otomatis penuh. Lalu kalau semi-structured, AI dan manusia kerja bareng. Lalu kalau unstructured, biasanya AI hanya kasih rekomendasi, tapi manusia yang ambil keputusan finalnya. Contoh penerapannya ada banyak. Contohnya di perbankan untuk analisis kredit, lalu di manufaktur untuk kontrol persediaan, dan dalam manajemen strategis, misalnya ekspansi bisnis. Di e-commerce, DSS membantu rekomendasi produk. Bahkan di bidang medis, ada sistem diagnosis yang mendukung dokter dalam mengambil keputusan. Sekarang, kalau kita hubungkan dengan AI, nah, structured decision cocok untuk rule-based system. Semi-structured biasanya menggunakan machine learning. Unstructured lebih ke big data analysis,
atau expert system. Jadi AI memperkuat DSS dengan kemampuan belajar dari data, memberikan rekomendasi adaptif, dan menangani ketidakpastian. Kalau kita bandingkan dengan Simon lebih fokus ke tahapan proses seperti intelligence, design, choice, sedangkan Gorey dan Scott Martin lebih ke jenis keputusan, structure, semi, dan unstructured. Jadi bisa dibilang keduanya saling melengkapi. Simon bicara prosesnya, sementara Gorey bicara jenis masalahnya. Kesimpulan, Gorey dan Scott Morton tahun 1971 membagi keputusan ke dalam 3 kategori, structured, semi-structured, dan unstructured. Dari sini lahirlah konsep DSS yang jadi dasar banyak sistem AI modern. Intinya, AI itu membantu manusia terutama pada semi-structured dan unstructured decision, di mana kita butuh kombinasi antara kecerdasan mesin dan pengalaman manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.